Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Acun Alawi di channel PPLG atau PPLG Channel. Apa kabar? Dalam saat ini kita akan ngobrol santai bersama kawan saya, di mana dia adalah penggagas juga pelopor dalam pembentukan gerakan literasi. Siapa? Tidak asing juga ya untuk kawan-kawan literasi di Kota Serang, yaitu Kang Krisma Hidayat. Apa kabar Kang Kris? Alhamdulillah, kabar baik. Ngomong-ngomong nih Kang Kris, kesempatan malam ini kita ngobrol santai tentang tidak jauh dengan literasi. Pentingnya literasi untuk semuanya, bahwa literasi dapat meningkatkan kemampuan dalam semua aspek. Nih berbicara literasi juga, kita sudah mencoba membentuk gerakan Taman Bacaan Masyarakat di lingkungan kita namakan dengan PPLG, Paguyuban Pemuda Literasi Global. Sahabat literasi, bahwa perlu diketahui Kang Kris ini selain menjadi relawan PPLG atau saat ini juga duduk di pengurus tertinggi, yaitu pembina PPLG. Keren kan? Insya Allah, karena beliau juga punya pemikiran yang luar biasa, bagaimana PPLG ini dapat meningkatkan prestasinya dan juga dukungan untuk gerakan literasi lainnya. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2016 sampai saat ini Kang Kris masih mendampingi saya. Dampingannya tentu dengan support literasi. Nah, ini belum banyak yang tahu Kang Kris, bahwa Kang Kris ini sudah membuat karya tulis. Karya tulis yang mungkin dibukukan ya. Karena saya tahu Kang Kris juga sering di medsosnya menulis karyanya dengan unggahan puisi ataupun cerita pendek. Nah, sejauh ini Kang Kris saya sudah mendapatkan 2 buah karyanya. Ini judul yang pertama, kumpulan puisi Roman Medusa. Wow, keren kan? Ini kumpulan Kang Kris ya. Ini namanya di sini dengan nama inisial ya, Abu Rayhan Hidayat. Betul Kang Kris ya? Nama pena. Nama pena ya, Abu Rayhan Hidayat. Nah, buku yang kedua yaitu Antropologi bersama 49 penulis di Perangkai Fiksi Baswara, dengan judul bukunya Rintihan Bumi Pertiwi. Nah, ini teman-teman bisa cek nanti kalau ada pesan ingin mempunyai bukunya, langsung kontak Kang Krisma Hidayat ya, atau ke saya, nanti saya sambungkan. Nah, kesempatan malam hari ini kita pengen tahu sih latar belakang dalam buku yang kawan kita ini nulis, apa tujuannya, dan kita boleh bedah dikit lah ya, karya-karya tulisannya nih ke arah mana gitu. Karena berbicara puisi ini banyak hal yang bisa diterjemahkan berbagai macam pemikir gitu ya, nggak spesifik gitu kan, karena bukan ilmiah, karena ini berupa fiksi gitu kan. Nah, boleh Kang Kris sampaikan dengan yang pertama terkait dengan buku Roman Medusa. Oke. Terima kasih Kang Acun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPLG. Jadi sebenarnya saya itu tidak niat jadi pembuat atau penulis buku pada dasarnya gitu. Jadi ini karena hobi, mungkin karena kita di dunia literasi kan tidak jauh dari membaca dan menulis. Nah, di hobi itu makanya saya sering membuat catatan, entah di catatan pribadi, di kertas, di buku, atau mungkin di medsos seperti Pak Acun tadi bilang. Nah, permasalahan saya ada masukan dari beberapa teman di medsos bahwa sekarang ini banyak plagiat. Nah, mungkin rekan-rekan atau sahabat tahu, plagiat itu adalah orang yang menjiplak karya orang lain dan menganggap atau mengkultuskan bahwa itu adalah karya dia. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengantisipasi daripada para plagiat itu?
Yaitu caranya kita harus membukukan karya kita ya, entah berupa antologi atau buku pribadi. Nah, kenapa bisa disebut gitu? Ini saya kasih background dulu ya. Tadi kan Pak Acun menanyakan dasar membuat buku itu. Jadi kalau sebuah buku itu kan ada namanya di sini ada ISBN. Ya. ISBN itu seperti hak cipta ya. Makanya nanti ketika kita bukukan, ketika kita melihat ada orang lain menulis karya kita yang di atas mungkin 70 atau 80% puisi kita bisa menuntut secara hukum gitu. Tapi andai kata ya kita menulis secara umum di medsos ya, terus tanpa adanya hak cipta seperti ini, sulit kita untuk menuntut gitu. Apalagi hanya di orderan kertas, ketemu sama teman kita kertas itu, dia diangkat, bahkan dia membuat buku, dia istilahnya menjat bahwa dia karya dia gitu, susah gitu. Makanya inilah salah satu banyak penulis yang membukukan karya itu, salah satunya adalah itu. Kedua juga saya beberapa masukan dari teman gitu, bahwa seorang manusia itu akan memiliki kebanggaan sendiri ketika namanya itu ada dalam satu buku gitu, sebelum buku Yasin gitu. Gitu. Ngeri sekali. Iya, jadi buktikan aja oleh rekan-rekan sahabat-sahabat semua, apa yang sahabat bisa tulis, silahkan tulis dan bukukan. Maka sahabat akan bangga bahwa karya sahabat akan dikenang, entah oleh suatu saat oleh anak cucu sahabat atau oleh rekan-rekan secara umum gitu. Nah, itu dasar pemikiran gitu. Ya kalau misal karya saya sendiri mungkin ya belum sehebat karya-karya penyair yang lain lah gitu ya, tapi setidaknya ada kepuasan tersendiri bagi seorang penulis gitu dasarnya gitu. Ya Pak Acun. Ya Kang Kris, ini latar belakangnya memang hobi menulis ya. Saya lihat di buku Roman Medusa ini banyak judul-judul yang menjadikan ini judul seolah-olah isinya tentang asmara. Ini kira-kira lagi puber kedua atau memang ada sesuatu yang benak latar belakangnya apa nih? Bisa lebih kebanyakan lebih ke asmara gitu. Betul apa tidak? Jadi kalau bicara genre itu kan masuk ke genre ya. Puisi itu banyak genrenya, Kak Acun. Ada genre sufisme itu ada yang keagamaan, ketuhanan, ada genre misteri, ada genre balada, ya kan. Ada yang saya ini memang kebanyakan atau mayoritas adalah genre romantis. Gitu. Kenapa? Karena nilai jual. Nah, nilai jual puisi romantis itu akan lebih tinggi daripada puisi-puisi yang lain. Peminatnya pun lebih banyak gitu. Bukan karena saya yang puber, ya mungkin pembacanya yang puber gitu. Termasuk ya Pak Acun udah baca gitu. Ya kalau itu kembali lagi ke ininya ya gitu. Yang pasti semua apa yang saya tulis itu murni adalah imajinasi. Jadi ini adalah permainan imajinasi gitu. Ya, oke. Ini adalah genre ya. Jadi saya memang bertanya ini supaya semuanya tahu dan saya pribadi lebih tahu gitu kan. Ada 40 judul yang tertuang di buku kumpulan puisi Roman Medusa. Nah, 40 judul ini memang tidak mudah ya dalam satu hari ataupun beberapa hari untuk mengumpulkan karya tulisnya. Boleh Kang Kris sampaikan apakah membuat buku ini dengan waktu singkat atau memang dengan waktu yang dikondisionalkan atau memang sudah direncanakan? Ini biar semuanya tahu bahwa ternyata waktu itu tidak ada alasan ya. Tapi ini Kang Kris yang seorang sibuk tapi bisa menulis. Bisa dipecahkan informasi pribadinya? Oke, jadi kalau kita lihat di buku ini 40, sebenarnya ini adalah pilihan sahabat-sahabat. Waktu kalau nggak salah ini di akhir tahun 2019 saya sudah ada 120 puisi yang siap saya bukukan. 120. Iya 120. Nah, ya saya memilah yang pantas untuk kita publis, yang memang layak untuk dikonsumsi oleh publik gitu ya. Maka saya pilih yang 40. Nah, pertanyaan Pak Acun tadi ya, bagaimana inspirasi apakah dengan waktu ini? Sebenarnya bagi seorang yang sudah
terbiasa membuat puisi, itu sehari bisa tidak ada sama sekali inspirasi, bisa sehari itu lebih dari 10 puisi dibuat gitu. Jadi sekali lagi itu kembali kepada mood atau ini daripada penulis itu sendiri gitu. Jadi Nah, ngomong-ngomong moodnya ini, dalam pembuatan puisi ini berapa hari waktu itu ini sehingga dapat judul? saya rangkum puisi. dari 120 puisi itu saya lakukan selama 3 bulan waktu itu. 3 bulan. Gitu. Berarti Jadi hampir 1 hari 1 puisi ya? Ya kurang lebih. Ya tadi itu kadang-kadang ada 1 hari itu bisa sampai membuat 3, 5, bahkan ada yang karena tidak ada inspirasi ya blank aja 1 hari. Oke. Gitu. Ini ada buku dengan judul Rintihan Bumi Pertiwi Antropologi. Nah, bisa diceritakan Kang, bisa bergabung dengan penulis yang lainnya terwujudnya buku ini? Jadi buku Rintihan Bumi Pertiwi ini sebenarnya adalah kumpulan para sahabat-sahabat penulis. Se-Indonesia? Iya, dari berbagai wilayah di Indonesia gitu. Terkait tempo hari ini kejadian kebakaran hutan Riau. Jadi bukti kepedulian kami para penyair, yaitu antara penulis dengan penyair itu membuat satu buah buku di sini. Jadi buku ini kita tidak ada bahasa komersil. Ketika nanti ada keuntungan dari sini, kita murni untuk membantu para korban-korban dari asap Riau itu. Jadi makanya ketika Pak Acun melihat ini isinya tidak jauh daripada tentang asap Riau, memang ini temanya gitu. Jadi kita mengangkat kejadian asap Riau itu sebagai sebuah bencana nasional, tapi kita dengan versi kita gitu dengan para sahabat. Alhamdulillah kita setelah membukukan ini juga dari kalau nggak salah 49 ya, 49 penulis. Nah, ini satu penulis itu wajib menulis. Oke, terima kasih Kang Kris dalam penyampaiannya bahwa jelas Kang Kris ini sebuah pegiat literasi yang sudah membuktikan hasil karya tulisnya, membukukan. Mudah-mudahan kita terinspirasi ya, bahwa penting kita harus bisa mewarisi karya gitu ya, karya tulis ini. Dan ada satu buku yang akan tampil. Ya, insya Allah di bulan akhir Oktober ini saya akan launching satu buku lagi, entah buku keberapa ya, buku ke-6 apa ke-7 itu ya. Buku ke-7 saya, isinya lebih banyak dari itu. Judulnya? Nanti ada itu mungkin nanti ketika sudah launching baru kita nanti adakan buka lagi. Yang pasti isinya di atas 120 puisi. Oke. Terima kasih kawan-kawan literasi dimanapun Anda berada. Malam ini kita cukupkan, nanti kita bisa kembali diskusi atau ngobrol santai dengan Kang Kris Mahidayat selaku pembina dan juga relawan literasi di PPLG ya. Salam sehat untuk semuanya dan semoga sukses terus berkarya. PPLG berkabar untuk Anda semuanya. Salam literasi. PPLG berarti dalam berbagi.